Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman Sofyan dari SMK Negeri 1 Rengas Dengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya, akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran dengan metode problem-based learning dengan materi alat ukur kelistrikan multimeter. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, hari ini kita akan memulai ke pembelajaran yaitu tentang alat ukur ya. Ya, alat ukur kelistrikan. Alat ukur kelistrikan itu apa? Multimeter. Oke, sebelum kita mulai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita cek dulu kondisi kita ya. Silakan cek kanan kiri, masih ada sampah enggak? Atau misalkan mejanya goyang atau tidak ya. Karena kalau misalnya sudah bersih, kondisi kita nyaman, enak, insya Allah nanti juga pembelajaran kita akan nyaman ya. Coba cek dulu. Catatannya di bawah ya, pulpen. Bawah ya. Oke, kemudian handphonenya ada ya, bawah ya. Ya, oke. Sebelum ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa kita berdoa itu rolling ya, biar nggak terfokus 1 km. Jadi semuanya akan merasakan. Terakhir kemarin nomor berapa? Nomor berapa? 9. Ya berarti kita 10. 10 siapa? Oke, Pak Ujan. Silakan Pak Ujan untuk pimpin doa. Ya, belum belajar apa baiknya kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ujan yang sudah memimpin doa ya. Mudah-mudahan hari ini kita belajarnya lancar, kalian pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, sebelum kita memulai ke pembelajaran, coba Bapak cek dulu absensi ya. Oke, absensi kita hari ini Adi Saputra hadir ya. Oke, Raden Hadi. Oke ya, hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita mulai ya ke pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, agar apa? Agar kita tetap cinta terhadap tanah air kita. Indonesia tanah air, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Oke, ada beberapa yang harus kalian miliki ya ketika kalian belajar di materi hari ini. Ya ini adalah satu prasyarat ya. Prasyarat kompetensi kalian yang harus dimiliki ketika kalian belajar alat ukur pertemuan kita kali ini. Ya, yang pertama tentang pastinya K3 ya. K3 tentang sistem kelistrikan. Kalian harus menerima materi itu. Sudah ya? Di alat ukur itu ada dua kali pertemuan ya. Ini pertemuan pertama, nanti pertemuan keduanya kita mendalami di praktikumnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teoritisnya dari alat ukur. Ya? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya ya ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ya. Ini kelihatan ya? Dari sini kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya? Oke, tujuan pertama, kalian itu menjelaskan komponen-komponen dan fungsi alat ukur. Kemudian peserta didik mampu menghitung dasar perhitungan. Kemudian peserta didik mampu menganalisis. Ya, setelah kalian sudah bisa membaca, ya kalian pun harus mampu menganalisis. Oke ya?
Oke, kemudian tentunya kalian menyimpulkan dari perhitungan alat ukur. Apakah kalian siap menerima materi alat ukur hari ini? Siap ya. Ya, ini pertemuan pertama kalian siap ya, biar tadi ya ketika kalian belajar kalian akan maksimal nantinya ya. Sebelum kalian masuk ke pembelajaran, coba Bapak lakukan pretest dulu ya. Sejauh mana kalian pemahamannya tentang alat ukur multimeter ya. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan handphonenya dikeluarkan ya. Ini barcode-nya silakan di scan. Kalau sudah nanti kerjakan selama 5 menit sebagai evaluasi Bapak ya. Oke, silakan langsung ke depan juga nggak apa-apa ya, silakan. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih ya untuk pretestnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Oke, Bapak punya materi ya berbentuk video. Silakan kalian simak materi tentang alat ukur. Ini adalah materinya. Bagian-bagian multimeter yaitu ada skala jarum, jarum penunjuk, ada sekrumator jarum, skala tegangan DC, ada skala pemilih, ada arus DC, ada skala ohm dan terminal. Dan di sini juga ada skala tegangan AC. Dan yang terakhir, Nih perhatikan nih ya, cara menghitungnya nih. Oke ya, itu adalah materi dari alat ukur. Dari materi tadi ya, ini akan kita angkat masalahnya ya, masalah pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama ya, apa saja sih bagian-bagian dan fungsi dari alat ukur ya. Bagian-bagiannya ya dari multimeter itu apa? Nama-nama komponennya dan beserta fungsinya ya. Kemudian yang kita angkat kedua adalah bagaimana cara menghitungnya. Ya, seperti yang tadi sudah diulaskan. Ya, bagaimana cara menghitung di tegangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana keselamatan kerja pada saat menggunakan alat ukur. Ya, artinya ketika nanti kalian praktek, kalian juga harus tahu K3-nya. Jangan sampai kalian praktek, kalian terjadi kecelakaan, terjadi accident. Oke ya, dari masalah tadi silahkan kita bikin kelompok dulu ya. Ya kan ada 3 masalah nih ya. Kita bikin kelompok. Kelompok 1 tentang bagian dan fungsi alat ukur ya. Kelompok 2 tentang cara menghitung, kelompok 3 tentang K3. Ya, K3 ketika praktek alat ukur. Oke, kelompok 1 Adi Saputra. Oke, silakan sini pindah. Kelompok 2-nya Raden. Oke, Raden. Kelompok 3 yang ketiganya Pak Ujan. Ujan ya, pindah ya. Sama yang keempatnya Hamim. Ini kelompok 1 sini. Sebelum kita ke ini ya, ke pembelajaran diskusi ya atau presentasi, coba kita biar membakar semangat kita dulu ya. Kita IL dulu, setuju? Ya. Ada yang ngantuk gak nih? Ada ya? Kayak ngecep nih merem terus nih. Ya, biar kita nggak ngantuk, biar fokus ya kita IL dulu ya. Oke. Ini ya, ini yang depan, nanti nih Bapak, kalian yang belakangnya. Paham ya? Oke. Keluarkan suara kalian. Oke, ya, siap? Oke. SMK? SMK? TNI? SMK Desred? Salam TNI. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Oke, silahkan ya. Kalian diskusikan di dalam kelompok, cari referensi materi tentang kelompok kalian. Kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan. Oke, sebelumnya Bapak kasih LKPD dulu ya. Ini diisi nanti kelompoknya ya. Ya, biar nanti pertanyaan-pertanyaan masukin di sini. Ya. Oke. Meter apa aja yang harus diperhatikan? Itu ya. Oke, ada masalah nggak? Ada yang nggak paham, Cep? Paham ya? Silakan dibuat ya. Dibuat, ya nanti dipresentasikan hasilnya. Berarti nggak ada masalah ya? Oke, lanjutkan.
Oke, ini kelompok dua. Ya, kelompok dua tentang apa tadi? Cara berhitung. Oh, ini cara membaca alat ukur. Ini lebih ekstra ya. Kelompok satu tentang apa tadi? Pengertian multimeter dan komponen-komponennya. Oke, silakan kelompok satu. Ya, kelompok satu untuk mempresentasikan hasil ya dari masalah tadi. Silakan kelompok satu ke depan. Yang kelompok lain silakan menyimak ya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, nanti kasih pertanyaan ya. Tapi kita materi dulu ya. Kelompok satu kasih materi dulu, nanti kelompok dua kasih materi dulu, kelompok tiga kasih materi dulu. Habis itu baru kita luangkan tanya jawab. Setuju ya? Gitu ya? Oke, silakan. Kelompok satu silakan ke depan. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan pengertian multimeter dan komponen-komponennya serta fungsinya. Pertama ya, pengertian multimeter. Yang lain silakan dicatat, disimak ya. Pengertian multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Satu hal yang perlu diingat dalam mengukur tegangan listrik, posisi saklar harus berada pada batas ukur yang lebih tinggi dan tegangan yang akan diukur. Misalnya tegangan yang akan diukur 220 ACP, saklar harus berada pada posisi batas ukur 250 ACPol. Demikian juga jika hendak mengukur DCPol. Oke, ya kasih hapus dulu buat kelompok satu. Ya, silakan kelompok dua ke depan. Mempresentasikan materi dari cara menghitung dasar perhitungan alat ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplikasi multimeter dan batas ukur atau range yang dimiliki oleh saklar jangkauan ukur. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur tegangan adalah posisi saklar jangkauan ukur dan batas ukur atau range. Jika akan mengukur 220 ACV, saklar jangkauan ukur harus berada pada posisi ACV dan batas ukur atau range pada angka 250 ACV. Silakan yang lain menyimak. Ini tentang perhitungannya ya. Kalian harus paham nih. Ini yang akan dijelaskan oleh teman kalian tentang membaca, menghitung alat ukur multimeter, ya. Di sini kita pakai skala yang 250 ACV. Skala terbesar yang dipilih adalah 250. Skala utama yang muncul adalah 100. Nilai kelebihan yang ditunjukkan adalah strip. Nilai per strip didapat 50 banding 10. 50 itu dari nilai yang muncul di awal, dan 10 ini didapat dari per strip dari 0 sampai 50. Maka nilai tegangan yang terukur adalah 100 kali 2 strip, dikali 5. Ini jadi 100 tambah 2 dikali 5, 10. Jadi hasilnya 110, 110. ACV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih hapus ya buat kelompok 2 ya. Terima kasih ya. Oke, silakan kelompok berikutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keselamatan kerja pada multimeter. Keselamatan kerja pada multimeter, alat ukur analog hanya dapat dipakai untuk mengukur arus listrik DC dengan kemampuan maksimal 500 mA. Kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen sudah dijelaskan kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah menjelaskan contoh perhitungan dasar tentang multimeter. Kelompok 3-nya tadi tentang safety ya, keselamatan ketika menggunakan alat ukur. Kemudian bikin pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan. Kelompok 1 ya, nanti kelompok 2, kelompok 3. Silakan nanti bikin pertanyaan. Ada yang bertanya enggak?
Perkenalkan, nama saya Paujan, safety komitmen berjalan di jalur hijau. Izin menanggapi, izin bertanya kepada kelompok 2. Pada papan skala terdapat nilai 10, 50, 250. Fungsinya berapa? Jelaskan fungsinya. Ya, fungsinya itu untuk apa? Oke ya. Oke. Ada lagi? Oke, ada. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Yusuf. Safety komitmen berjalan di jalur hijau. Pertanyaan untuk kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana cara menghitung pada papan skala Silakan yang langsung nilainya di ini ya, 10? diskusikan ya. Sekian, terima kasih. Oke, berarti bertanya cara menghitung yang 10, yang maksimal 10 volt. Udah paham? Mau langsung jawab apa mau didiskusi dulu biar nanti ke kelompok 3? Langsung jawab. Oke, silakan. Siap. Perkenalkan, nama saya Marta Syiramadani. Safety komitmen menggunakan helm ketika berkendara. Di sini saya izin menanggapi dari pertanyaan kelompok 1, yaitu tentang fungsi dari papan skala 10, 50, 250 adalah yang menentukan nilai 10, 50, 250 adalah selector switch. Itu batas pengukurannya pada alat ukur multimeter. Terima kasih. Yang mau menjawab soal yang kedua? Silakan. Ini kan cara menghitung papan skala yang 10 Ya. itu di papan tulis atau di Oh, silakan. Mau langsung di sana silakan. Ya. Silakan. Berarti 10. Ya. Ini yang lain perhatikan ya. Ini cara menghitung yang tadi 250, sekarang yang 10 ya. Yang 10. Silakan. Ria ya. Di sini skala utamanya adalah 4. Jadi 4 tambah strip yang muncul adalah 2. 2 kali 0,2. 0,2 itu nilai dari 2 banding strip yang 0 sampai 50 ada 10. Sama dengan 0,2. Jadi 4 tambah 2 kali 0,2 adalah 4 tambah 4. 2 kali 0,2 ya 0,4. 4,4. Udah. Oke ya. Paham nggak? Oke. Coba Bapak tanya dulu ya. Tadi yang 250 satu strip nilainya berapa? 5. 5 ya, satu strip nilainya 5. Didapat dari mana konversi tadi ya? Yang muncul tuh per 50 ya. 50, 100, 150, 200, 150 ya. Per 50. Dari 0 ke 50 ini ada berapa strip? 10. Ada 10. Berarti 50 berbanding 10. 50 dibagi 10 berapa? 5. Ya berarti satu strip nilainya adalah 5. Kalau yang 10 ya, lihat. Yang muncul itu per 2 ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10 berarti 2. Ya, artinya 2 berbanding 10. Setiap ini ada 10 strip kan? Ya. Jadi 2 berbanding 10 berapa? 2 bagi 10 berapa? 0,2. Nilai satu stripnya adalah 0,2. Ya, tuh nilai skala utamanya ada 4, ada 2 strip, berarti 2 strip itu adalah 0,4. 4 ditambah 0,4, 4,4. Paham ya? Oke, ya. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Oke. Puas ya? Oke, kasih A+ buat kelompok 2. Ya. Silakan. Sekarang kelompok 3. Ya. Kelompok 3 silakan, ada yang menanggapi, izin bertanya silakan. Oh, berarti yang belum kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Nanti kelompok 3 dipahami ya pertanyaannya. Siap, izin menanggapi untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Istiqomia. Safety komitmen tidak menggunakan handphone ketika berjalan. Bagaimana cara mengatasi rasa takut ketika praktek alat ukur kelistrikan? Oke.
Bagaimana cara mengatasi rasa takut ya? Ini yang perempuan nih dominan lagi nih ya, rasa takut. Paham ya pertanyaannya? Oke, silakan didiskusikan. Oke, cukup satu? Ada satu lagi. Satu lagi. Oke, silakan. Izin bertanya pada kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Imhan Matusyadiah. Seperti komitmen tetap berjalan di jalur hijau. Indikasi kecelakaan apa saja yang terjadi pada saat praktikum alat ukur kelistrikan? Oke ya, yang kedua indikasi kecelakaan kerja ya pada pengukuran alat ukur multimeter. Paham ya pertanyaannya? Oke, gimana langsung? Silakan didiskusikan, habis itu langsung jawab. Yang soal pertama sudah? Sudah, Pak. Oke, yang kedua silakan didiskusikan ya. Berarti yang pertama silakan jawab. Bertanya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ancep Supardi, safety komitmen selalu berjalan di jalur hijau. Pertanyaan tadi apa? Jadi jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2 selalu menguasai dan memahami alat ukur multimeter agar kita lebih percaya diri ketika praktikum, dan jangan lupa ketika praktikum selalu menggunakan APD. Lanjut yang kedua. Oke, udah ya. Silakan yang kedua. Tadi tentang apa? Oh, indikasi kecelakaan ya. Izin menjawab, perkenalkan nama saya Adi, safety komitmen tidak menggunakan handphone saat berjalan. Pertanyaan dari kelompok 2, indikasi kecelakaan apa saja ketika melakukan multimeter? 1. Pastinya terkena sengatan atau setrum. 2. Terbakarnya alat ukur jika pemakaiannya tidak sesuai atau salah. Terima kasih. Oke, kasih hapus dulu buat kita semua ya. Oke, selanjutnya ya. Sebelum kita evaluasi ya, silakan biar kita refresh nih ya. Tadi kan kalian sudah berpikir ya, sudah mencari referensi, kemudian sudah mempresentasikan. Habis ini kalian nanti simpulkan ya, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Paham ya? Oke, coba fokus ya. Kita ekspresi olah otak dulu ya. Lihat perintah Bapak ya. Instruksi Bapak ya. Ketika Bapak bilang tepuk tangan 1 kali ya, kalian nanti tepuk tangan. Tepuk tangan 1 kali. 1 kali ya. Ketika Bapak bilang tepuk tangan 2 kali, berarti kalian tepuk tangan 2 kali ya. Tepuk tangan 3 kali, kalian tepuk tangannya 3 kali ya. Paham ya? Oke, coba ya. Tepuk tangan 1 kali. Oke. Tepuk tangan 3 kali. Oke, gak ada suara ya. Tepuk tangan 2 kali. Oke. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 3 kali. 2 kali. Oke, kasih hapus buat kita semua. Ya, itu namanya melatih konsentrasi kita ya, agar kita fokus. Dimanapun kalian belajar ya, kalian harus tetap fokus ya. Karena kalau misalnya kalian nggak konsentrasi, bayangkan kalau kalian praktek, kalian nggak konsentrasi, apa yang terjadi? Tadi indikasi kecelakaan ya. Kalau kita bermain di kelistrikan, berarti kalian kecelakaannya kesetrum. Kalau misalnya kesetrumnya tegangannya kecil, kalau tegangannya besar gimana? Ya, karena kalau misalnya tegangannya high voltage ya, kalian itu pasti nggak bakal, otot kalian nggak bakal refleks lagi ya. Udah ya, kalau misalnya udah paling pulang nanti tinggal punya gelar ya. Gelarnya apa? ALM ya, nggak mau ya. Atau cacat permanen, nggak mau ya. Apalagi kita masih belajar, masih praktek ya. Jangan sampai kalian indikasi kecelakaannya terjadi, aksidennya terjadi pada diri kalian sampai permanen. Amit amit. Oke ya, lanjutnya ya. Oke, dari pembelajaran ini silakan ya kalian simpulkan ya. Kelompok 1 simpulkan apa materi kita hari ini. Kelompok 2 simpulkan ya, silakan. Kelompok 3 juga simpulkan ya. Silakan ya dibuat kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Kelompok 1 silakan hasil kesimpulan materi dari komponen itu apa? Kesimpulannya yaitu, jadi kesimpulan dari materi komponen alat ukur yang kami paparkan tadi adalah 1 komponennya papan skala, 2 jarum pengukur, 3 probe, 4 selector ranger switch,
kelima sekrup pengatur atau posisi jarum, keenam batas ukur reng, AC, dan DC. Jadi kesimpulannya itu kita harus memahami fungsi alat ukur agar kita lebih percaya diri ketika praktikum agar tidak terjadinya kesalahan. Oke, kasih A+ untuk kelompok 2, kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menyimpulkan kesimpulan cara mengukur alat ukur multimeter. Yang pertama, kita harus mengetahui cara membaca papan skala. Yang kedua, kita harus bisa menentukan posisi selector switch. Pada posisi 50, maka membacanya di papan skala. Atau intinya jangan sampai kita salah membaca, karena akan terjadinya kecelakaan. Terima kasih. Oke, kasih A+ untuk kelompok 2. Oke, berikutnya berarti kelompok 3 nih, kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kelompok 3 adalah pada saat praktikum kita harus menggunakan APD sesuai SOP. Kedua, kita harus paham cara mengoperasikan alat ukur agar alat ukur tidak mudah terbakar. Ketiga, rapihkan kembali alat ukur yang sudah digunakan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih A+ untuk kelompok 3. Ya, di awal tadi kalian sudah mengerjakan pretest ya. Sekarang kalian kerjakan soal ya materi kita hari ini. Ya, silakan sebagai bahan evaluasi, silakan kalian kerjakan ya. Ini ada asesmen kognitif ya. Silakan kalian kerjakan asesmen kognitifnya. Ya, di scan ya. Sudah kelar semua? Oke, ya. Udah ya, kelar semua ya. Kalau sudah silakan diklik ya. Oke, ya. Oke ya. Alhamdulillah ya. Kita sudah evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Dari materi yang sudah kalian sampaikan ya, dari diskusi yang sudah kalian diskusikan ya. Pretest, kemudian kita juga sudah mengerjakan penilaian kognitif. Oke, ya. Coba ya, ini refleksi ya. Sebelum kita mengakhiri, Bapak mau refleksi dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ya, yang sudah tadi angkat oleh teman-teman kalian nih ya. Yaitu tentang pengertian alat ukur. Nih ya. Ya. Oh, multimeter itu apa sih? Alat ukur ya, suatu alat ukur listrik ya. Alat ukur untuk kelistrikan namanya multimeter atau amperemeter. Apa itu singkatannya? APO. A untuk arus, P untuk tegangan, O-nya untuk tahanan atau ohm. Kemudian kelompok 2 tadi tentang menjelaskan cara membaca. Nih, tadi yang sudah dijelaskan itu yang 10 sama yang 250. Ini pembelajaran kita ya di pertemuan alat ukur yang pertama ya. Tadi kalian sudah membahas tentang komponen, cara membaca, kemudian indikasi terjadi kecelakaan. Artinya minggu depan, minggu pertemuan yang kedua ya, kita akan praktek di alat ukur. Kalian sudah menguasai tentang teoritisnya. Paham ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan materi yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat ya. Dan yakin bahwa suatu saat nanti akan kepake. Apalagi kalau misalnya kalian go industri ya, pasti akan kepake tentang alat ukur multimeter. Sebelum kita mengakhiri ya, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini tadi di awal sudah dibuka dengan doa, di akhir pun ditutupin dengan doa ya, agar bisa barokah ilmu yang kalian dapat ya. Dan jangan lupa nanti ya sebelum berakhir ya 5R dulu ya, rapikan dulu mejanya seperti awal ya. Oke, silakan berdoa dulu. Siapa yang mimpin? Tadi nomor 10, sekarang nomor 11 ya? Adi ya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 5R dulu. Sebelum pulang 5R dulu lah. Rapikan lagi ya.